berbincang seputar konservasi bersama saya Dini Bradinata dari Jejak Kecil. Kali ini kita akan ngomongin sebagai pertemuan kita akan membicarakan satu topik yang sangat serius, konservasi. Wah, konservasi. Seserius apakah itu? Mari kita bersama saya membicarakan hal yang serius ini. Ada teman-teman yang sangat serius. Yang pertama ada Farhan Dwi Gusnadi. Halo semuanya. Dari pengamat satwa liar di Yayasan Biokonservasi Indonesia. Apa itu Biokonservasi Indonesia? Biokonservasi Indonesia ya, kita tuh Yayasan Biokonservasi Indonesia itu ya kita bergerak dalam bidang konservasi alam dan lingkungan seperti itu. Oke. Selanjutnya ada Kang Aka Surya. Kang Aka Surya ini benar-benar seorang eksekutor di dunia konservasi. Beliau adalah kader konservasi Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, juga seorang kiper satwa di Pusat Suaka Satwa Alam Jawa. Apa itu Pusat Suaka Satwa Alam Jawa? Pusat Suaka Satwa Alam Jawa adalah salah satu tempat untuk merehabilitasi elang yang ada di Indonesia. Terus ya di bawah pemerintahan juga, yang di bawah pemerintahan. Merehabilitasi elang dari yang tidak liar, yang tidak liar, ya, untuk sampai dia. Satu lagi ada Muhammad Rifki. Selain penggiat konservasi di Tambora Muda Indonesia, dia juga adalah pemelihara satwa liar yang sudah insaf, betul? Mantan. Apa sih Tambora Muda Indonesia itu? Oke, sebelumnya perkenalkan nama gue Muhammad Rifki atau biasa dipanggil Rifki. Tambora itu apa sih? Tambora itu komunitas atau dibilang jaringan konservasi anak muda yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi seputar konservasi ke pelosok-pelosok, untuk anak-anak muda khususnya. Nah, itu tujuan utama kita. Gitu. Oke, selanjutnya ya, ini hal yang dasar banget sebenarnya. Gimana sih perspektif konservasi buat tiga orang ini? Coba dari Mas Farhan dulu deh. Oke, seorang pengamat. Ya oke. Apa Menurut itu saya konservasi? pribadi ya, konservasi itu ya simpelnya itu ya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari. Kalau saya itu ya tetap berpegang teguh pada prinsip seperti itu. Kalau untuk Mas Rifki sendiri gimana? Dari sisi anak muda nih, apa itu konservasi? Oke, kalau dari saya pribadi kurang lebih garis besarnya sama kayak Mas Farhan. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin gimana cara kita menjaga, melestarikan apa yang saat ini ada dan jangan sampai merusaknya gitu. Kalau dari Kang Aka sebagai eksekutor yang benar-benar ada di lapangan nih, apa itu konservasi? Ya untuk konservasi itu sama ya. Kalau kita sama yang dibilang Mas Farhan ini sama perlindungan, pengawetan dan berpegang teguh sama itu. Oke. Nah sekarang poinnya, kenapa konservasi itu jadi penting buat kita? Apa hubungannya sama kehidupan kita? Kok sepertinya kegiatan yang manfaatnya tuh gimana gitu? Coba Mas Farhan, gimana sih? Kenapa saya harus peduli sama konservasi ini? Konservasi itu ya emang harus dipedulikan baiknya ya, karena itu ya untuk jangka panjang. Kalau kita yang merusaknya sekarang, anak cucu kita gimana nanti gitu kan kalau tidak ada konservasi itu sebenarnya. Balik lagi ke situ sebenarnya. Iya. Jadi konservasi itu melestarikan sumber itu. daya untuk kebaikan manusia ya. Ya, seperti itu. Sebenarnya sih alam tuh memang untuk kebutuhan manusia ya. Kita bisa memanfaatkan itu. Cuma kita punya titik seimbang yang tidak boleh dilanggar ya. Dan itu adalah konservasi. Gitu. Ya. Coba Mas Rifki gimana? Oke, kalau Hubungannya tuh sama manusia si konservasi ini. mungkin kalau untuk manfaat untuk teman-teman semua nggak akan bisa langsung merasakan manfaatnya saat itu juga ya, karena konservasi itu sendiri ya seperti yang dibilang Mas Farhan itu jangka panjang banget. Yang merasakan nikmatnya itu bukan kita tapi nanti generasi penerusnya. Kayak kenapa jadi Tambora itu juga anak-anak muda, karena nanti
kalau misalkan kita masih hidup, kita yang ngerasain gitu dampaknya nantinya, manfaatnya juga. Dan mungkin pada saat nanti kita tua, kita juga masih merasakan manfaat, dan kalau misalkan ya rusak ya dampak dan akibatnya gitu. Oke, konservasi memang ngaruh banget ya kalau kita ngomong masa depan. Tapi melihat perkembangan sekarang, menurut lu sendiri gimana tuh? Apakah udah berdampak nih masyarakat yang kurang peduli sama konservasi? Udah kita rasain belum dampaknya sekarang? Sangat banyak. Sangat Banyak. khususnya untuk masyarakat kota ya, yang dimana khususnya Jakarta lah. Jakarta kan posisi di bawah banget. Ini kita mungkin agak bahas tentang lingkungannya dulu ya, karena di Jakarta itu banyak yang abai banget sama ya ngejaga lingkungan, ngelestariin, cuek banget. Bang cuek. Saya sendiri korban daripada ya lingkungan yang rusak. Wah, kacau. Banjir bisa sampai Kacau. sepinggang, terus juga sehari mungkin bisa 3 kali banjir tuh. Dan airnya itu ya kotor lah pokoknya. Gitu. Separah itu ya keadaan sekarang ya hubungannya dengan. Tapi kadang-kadang orang-orang itu masih denial loh. Bener nggak sih banjir atau segala macam itu ada hubungannya sama konservasi? Gimana kalau menurut Mas Farhan? Ya ada sih sebenarnya, kan karena itu kan kalau manusia tuh pada umumnya kan harus menjaga keseimbangan ekosistem. Saat ekosistem itu tidak seimbang, ya maka timbullah seperti itu salah satunya. Seperti itu. Iya sih ya. Salah satu unsur dalam konservasi yang juga berperan besar dalam keseimbangan ekosistem, satwa dong ya pasti. Satwa, ya. Gimana tuh sebagai garda terdepan yang mengurusi satwa dan sehubungan dengan konservasi, gimana sih masyarakat Indonesia ini keadaannya sekarang, kesadaran mereka tuh sampai sejauh apa mungkin bisa tercermin dari kegiatan kakak sehari-hari mengurusi Untuk orang. kesadarannya itu masih kurang. Itu tuh Karena cerminnya kenapa apa? masih kurang? Karena dari luar itu yang elang, untuk khusus elang ya, yang masuk ke sini tuh hasil sitaan itu masih banyak. Belum lagi yang di BKSDA yang lainnya itu masih banyak itu untuk elang tuh. BKSDA itu apa? Mungkin bisa di. Nah, untuk BKSDA ini dia Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Dia itu yang artinya untuk menyita satwa liar yang dilindungi. Oke. Karena satwa liar yang dilindungi itu sebenarnya nggak boleh Nggak dipelihara ya? boleh. Nah, Sudah jelas dilindungi. Jadi nggak boleh. dan kenapakah dulu Mas Rifki memelihara kalau begitu? Wah, kacau. Boleh tolong dijelaskan? Lalu kacau bos. Kalau sebenarnya dulu dari ceritanya panjang sih, dari awal kecil itu emang orang tua suka hewan juga, suka beliin hewan macam-macam, sampai pas sudah besar juga bukan cuma melihara, bahkan dibisniskan juga gitu. Terus diternakin, walaupun beli indukan tapi diternakin, yang dijual yang anak-anakannya, yang F2, yang F1, yaitu cucu cicitnya lah ibaratnya. Nah itu apa ya, kalau yang hewan-hewan yang diternakin itu sebenarnya bukan hewan Indonesia sih, justru hewan luar kayak sugar glider, terus juga kakatoa Australia. Tapi ya balik lagi, Kalau kita itu- ngomong konservasi itu justru termasuk Iya, bahaya dong ya, termasuk bukan bahaya. satwa endemik Indonesia Benar. tiba-tiba dibawa ke Indonesia. Benar. Apa tuh resikonya? jadi kalau resikonya ya mungkin kalau misalkan lepas ya, itu bisa mengganggu ekosistem yang ada di sekitar, karena kan dia bukan hewan asli sini gitu. Terus juga sebenarnya kenapa masih banyak yang Akra bilang banyak yang masih pelihara khususnya elang, itu dari sisi hobi sendiri prestis sih, punya elang itu prestis banget. Oh iya, jelas. Oh, Itu- pantesan banget sosial media penuh sama Benar. sekarang. Jadi gue punya elang loh di tangan. Wow, gitu ya. Sedangkan nggak semua orang bisa. Amazing. Itu prestis banget. gitu. Amazing banget. Di sosial media kita udah lihat apa aja tuh ya, harimau kayaknya ada ya. Harimau yang lagi rame Kincu. monyet sekarang. Oh, monyet. Anakan Aduh. monyet itu. Aduh, sedih Ekor banget. panjang. Ekor panjang. Selain soal Makaka. masalah tadi bukan satwa endemik ataupun bukan, ada resiko seperti COVID sekarang gitu ya, mutasi virus dari binatang, dari satwa ke manusia ya. Kalau kita memelihara satwa-satwa liar gitu yang semestinya liar, ya nggak sih? Pastinya. Karena kan kalau balik lagi, kalau misalkan kita ngerawatnya juga
kebersihannya kurang atau perawatannya kurang, pasti ya kuman, bakteri di situ ngendap kan ya. Sesuai SOP ya. Itu pasti kan ya. Oh. Makanya ya SOP. rentan banget bisa ada Ada penyakit, betul. jadi sumber penyakit. Iya itu bahaya melihara satwa ya. Nah coba Mas Farhan kalau ngomong SOP nih, SOP. sebenarnya melihara satwa liar itu gimana? Ada peraturannya gimana atau animal welfare-nya tuh kayak apa? Apa yang mesti diperhatikan? Oh, sebenarnya untuk kesejahteraannya itu ya simpelnya sih ya pegang teguh pada prinsip kesejahteraan satwanya sih sebenarnya. Ada 5 sih sebenarnya, bebas dari rasa sakit, penyakit dan luka, bebas dari rasa lapar haus, ya berperilaku alami, kan seperti itulah. Ya seperti itu Pak. Kalau unsur berperilaku alami sulit banget diakomodir kan kalau kita lakukan sendiri ya. Iya sulit. Jadi sulit ya, Pak. makanya sebaiknya sih memang tidak dipelihara ya, karena itu hanya instansi-instansi khusus yang berwenang. berwenang. Yang berwenang. Karena hanya instansi khusus yang mampu memenuhi Iya. animal welfare itu ya. Seperti lembaga konservasi kan. Iya, PSSJ ini. Nah, kalau di PSSJ gimana urusan melihara? Atau kakak boleh cerita nggak flow-nya? Kalau udah masuk terus apa yang dilakukan? Satwa elang baru masuk nih apa yang dilakukan? Kita cerita dari awal dulu ya. Awal, dari ada. awal elang masuknya itu sampai terakhir di situ. Sampai dirilis gimana? Pertama kalau misalkan kita ada dapat dari serahan dari BKSDA ataupun dari masyarakat sekitar gitu kan. Nah, terutama untuk yang banyak masuk di sini itu sitaan. Sitaan dari BKSDA karena yang yang melihara elang itu yang di kota-kota itu masih banyak. Nah, dari sitaan masuk sini. Nah, kita di sini tuh kita ada tahapannya. Ada tahap karantina, ada tahap observasi, rehabilitasi, latih terbang, sama jual kita rilis. Oh iya. Ntar dulu kakak. Kakak pernah ngedapetin nggak yang satwa elang masuk dalam keadaan mengenaskan banget? Pernah nggak? Memprihatinkan. Ada. Yang Ada. kakak paling ingat kayak apa tuh keadaan Iya. si elang ini? Ya itu ada juga ya. Aduh jadi Sedih kayak gitu lah. lagi lah. Flashback dikit lah. Dulu itu ada serahan dari masyarakat katanya dapetin dari sawah dari ladang dapat elangnya itu. Terus waktu itu kita ada laporan dari masyarakat kan ada yang laporan juga. Kebetulan teman juga ada kan yang dekat tetangganya itu yang dapat burung elangnya itu. Laporan lah ke sini ke PSSJ. Nah dari sini kita langsung bersama tim juga ya, tim rescue-nya langsung ke lokasi itu. Pas di sana itu untuk sayapnya itu patah. Sayapnya patah, terus bulunya gak ada. Itu kayaknya digunting-guntingin, itu bekas peliharaan. Astaga, Biar digunting-guntingin. nggak kabur-kabur. Iya, sama ekornya juga itu. Udah kayak tanaman di bonsai. Ini enggak, lama enggak proses untuk merehabilitasi secara fisik aja tuh, kita belum ngomong soal perilakunya ya. Itu secara fisik ya. Secara fisik. Menyembuhkan Ya. luka-lukanya itu. Kita dari sana dulu kita bawa langsung ke sini, kita langsung dicek sama dokternya sampai diobatin. Terus kita habis diobatin udah langsung dimasukin ke kandang karantina, itu tahap awal untuk cek fisiknya dan segala macamnya. Dari segi pakan itu kita suapin karena dia itu dari alam terus masih sakit, dia gak bisa makan sama sekali, gak bisa nyengkeram sama sekali. Kita kasih makannya disuapin. Itu setiap hari untuk elangnya itu karena dia masih sakit, belum stabil kan ininya. Jadi untuk dikasih pakannya itu sehari itu 2 kali, pagi sama sore. Itu terus sekarang gimana keadaannya? Alhamdulillah untuk sekarang itu dia udah masuk di kandang rehab. Jadi bulunya udah tumbuh, ininya juga dari sayapnya juga, cuman agak Bengkok. Tapi kalau kira-kira kemungkinan dilepas liarkannya masih? Untuk kemungkinan bisa dilepas liarkan. Udah wild ya, udah wild banget dia. Tinggal gimana caranya ngebalikin liarnya dia lagi. Iya. Kita masih berusaha untuk karena dia masih lama di sini tuh kurang lebih ada setahun. Itu elang apa sih? Itu elang ular. Ular Ular bido. Kita tuh di sini udah berapa kali ya? Udah ini
yang kedua kalinya ini yang kedua kali. Terus ya kalau untuk yang pertama itu alhamdulillah kita udah dilepasliarkan itu pas di Lebak Banten. Kondisinya kurang lebih sama. Itu hampir sama. Dan itu bukan satu-satunya keadaan orang yang mengenaskan yang pernah Bukan. kakak lihat ya tuh. Kita tuh banyak Sesedih itu ya keadaannya. Ya, apalagi kita pas yang di Lebak kita pas dilepasliarkan itu awal itu kondisi si elang itu sama bulunya, terus dia itu nggak bisa bertengger. Jadi untuk elang kan pasti otomatis dia itu untuk terbang itu bisa paling bertengger untuk istirahat gitu. Nah untuk si elang ini dia itu diamnya di bawah. Nggak bisa Itu- bertengger. Iya nggak bisa Itu nggak bertengger. normal banget ya Iya. untuk orang. Karena dulunya pas sama yang meliharanya itu disantuin sama ayam. Oh, Disantuin sama ayam ini itu. lucu. Aduh. Padahal mangsanya itu. Iya. Harusnya itu nggak boleh kan disantuin sama ayam. Itu makanya Apalagi ayam bulunya bagus. habis karena supaya apa ya untuk elang ini gak terlalu karena kandangnya juga kecil. Ya, kecil. Itu diguntingin semuanya bulu-bulunya itu sampai darah-darahnya itu keluar juga Oh dari my lisannya God. karena sakit gitu. Jauh banget tuh dari animal welfare. Aduh, tadi ya. jauh dari sekali. kesehatan. Itu selama satu tahun Butuh 1 tahun untuk untuk 1 tahun rehabilitasi. itu kita treatment dari untuk apa dia bisa bertengger itu tiap hari itu diangkat selama sehari itu ya paling 5 sampai 6 kali untuk Diangkat. diangkatin ke tenggeran supaya diangkatin dia mau latihan Iya. bertengger gitu untuk ya. bertengger Aduh, karena di bawah kan seperti ayam kalau misalkan kiper lagi masuk ke kandang itu udah dia Di jalan. kayak jalan aja jalan. Nggak normal banget. Iya kalau untuk elang yang lain kan pasti otomatis langsung terbang Heeh. tapi kalau dia itu jalan Waktu dilepas liarkan iya menangis ya. terharu pas Terus gimana tuh kalau misalnya nih semoga banget ya kali ada keajaiban yang nonton terus merasa ih iya ya gue miara wah sukadu dong. Oh Kalau iya, sukadu. berubah mindset ya. Gue mau insaf deh kayak Rifki Bagus, gitu, gue mau bagus, insaf bagus. gimana? Jadi apa yang harus dilakuin step-step selanjutnya? Ya kita harus yang ada sebenarnya sosialisasi sih. Hmm. Kalau untuk masyarakat sekitar tuh sosialisasi. Tapi kalau untuk yang hal yang umum kita mengedukasi. Nah kalau yang udah kadung melihara nih gue kemanain nih? Rampas negara, udah langsung rampas balikin ke negara. Balikin ya. Karena udah ada diatur sama undang-undang. Undang-undang Iya. nomor 5 tahun 1990. Tuh ada Gitu. undang-undangnya ya, Ada. bukan ngarang ya Anda. Ada, udah ada. dicek Bisa ya. dicek Ada nanti. tercantum ya. Iya. Pasal 21 ayat 2. Iya. Oke. Oke. Itu misalnya gue nih punya satwa liar, jadi gue bisa langsung datang ke BKSDA itu tadi. Bisa langsung serahkan. bisa langsung Bisa. diserahkan ke BKSDA ataupun bisa langsung diserahkan ke pusat suara satwa elang di Oh, sini oke. bisa. Kalau orang yang kita bisa langsung. Iya. Oh iya kalau misalnya gue ngaduin orang nih, bisa. Iya. Bisa ya ke Betul. tetangga gue miara ini nih kayaknya gitu. Ke pihak yang berwenang. Iya. Boleh ya? Ke BKSDA. BKSDA itu tadi ya? Bisa langsung Oke, ke oke, BKSDA sip, karena sip. dia yang yang ranah hukum. Tapi kalau untuk prosedur penyerahan ke PSSJ-nya langsung itu asal serahin aja atau gimana Kak? Atau Nah. dijemput gitu. Atau Kalau misalkan ini ada serahan ya, kalau misalkan dia pengen nyerahin di sini, untuk seharusnya, ini seharusnya, Prosedurnya. seharusnya itu yang ke BKSDA dulu. Oh, Ya, jadi Jadi bisa prosedurnya langsung gitu aja. ya. Tetap ya, Oke, langsung. oke, oke. Kecuali kalau misalkan kalau apa ya untuk buat masyarakat sekitar kawasan gitu Yang kan. mungkin lebih mudah. Iya lebih Iya, mudah. bisa langsung. Karena kalau ke BKSDA itu kan lebih jauh juga ASEAN juga gitu. Dan mungkin awam juga. Nah, kan. Iya. Karena kalau misalkan keluar takutnya dia laporan ke BKSDA dulu ke sana untuk barang bukti elangnya itu takutnya kan di jalan juga kena Ya. apa Ya. Stres. Oh iya, Iya, itu stres juga lebih dipikirin tinggi gitu ya. ya. untuk si Penanganannya. elangnya itu. Oh. Nah, makanya Oh. langsung dibawa ke sini aja itu enggak. Oh. Nanti dari pihak kita jangan laporan lagi ke BKSDA. Oke. Tapi ya maksudnya kalau lu misalnya ada di perkotaan BKSDA mungkin lebih mudah diakses ya. Iya. Jadi bisa lah langsung. Lu dulu gimana Ki bisa tahu-tahu tersadar? Iya ini. Kepentok apa lu tahu-tahu insaf gitu? Kalau gue dulu kayak yang bikin gue sadar itu pas awal-awal pandemi sih. Jadi ngerasanya itu kayak yang tadi Farhan bilang animal welfare itu bukan cuma ngeliat ya kalau perspektif hobis Iya. itu asal hewan peliharaannya makan itu sehat. Itu perspektif Iya. hobis dan termasuk gua dulunya. Padahal Padahal ada 4 unsur lainnya kayak kesejahteraannya di dalamnya kayak
sikapnya yang harusnya tetap liar, Ya, terus, alami ya. kesehatannya dan lain-lain. Nah itu, gue ngehnya itu awal-awal pandemi, kita bukan bodoh mungkin ya, semua orang yang di Indonesia ngerasa terkekang di rumah aja, nggak bisa kemana-mana. Nah itu gue langsung mikir, oh iya, Apalagi satwa kita yang punya akal, Iya, yang ya paling adaptasi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setelahnya itu udah terbiasa karena bisa nyari kegiatan lainnya, karena kita berakal kan ya. Tapi kalau satwa kan nggak ada akal, ya cuma ya taunya makan aja. Nah mereka cara killing time-nya itu gimana gitu, cara buang waktunya itu gimana? Nggak ya pastinya makan mah udah pasti karena lapar ya pasti makan. Itu nggak bisa jadi indikator apakah dia stres atau enggak, Ya. apakah dia sejahtera atau enggak, itu nggak bisa. Kebutuhan soalnya. Iya. Sama kayak kita. Bener. Mau stres mau enggak kita tetap makan. Kadang-kadang gini juga sih yang sering gue dapet ya orang-orang awam, kita kayak misalnya nih lumba-lumba kan ujung bibirnya terangkat, mereka langsung berpikir oh senyum, dia happy gitu, atau monyetnya main-main di dalam kandang, oh berarti dia happy. Padahal kita itu dia pentingnya punya pengetahuan soal konservasi dan terutama satwa liar, bahwa mereka tuh punya perilaku sendiri yang lu nggak bisa samain sama perilaku orang. Bukan berarti dia tuh happy begitu. Beda ya. Setiap jenis berbeda. Iya, setiap jenis perilaku stresnya itu beda-beda. Nah. Ada yang muter-muter kandang, jangan ada yang dianggap itu lagi senang. jingkrak-jingkrak. That's Itu it. bukannya aktif tapi bisa kemungkinan itu indikator dia stres. Gila banget. Emang simpelnya sih bayangin aja kalau lu mesti tinggal di ekosistem yang bukan ekosistem lu tinggal di hutan gitu berbulan-bulan, lu stres dong. This is not Pasti. bukan rumah Bukan gue punya- gitu, iya, beda rumah banget. kita gitu. Ya. Jadi gitu lah ya pentingnya si konservasi sehubungan dengan, apalagi kita sekarang ngomong konservasi ini luas banget, satwa liar ini cuma satu dot di dalam tema konservasi ini. Nah, boleh nggak nih Angka deh terutama yang lu setiap hari, Ya. Angka tuh bener-bener yang ngurus capeknya, ngurusin Pelaku langsung ya? pelaku Pelaku langsung langsung. yang ngalamin segitu panjangnya Ujung tombak kita lah ya. Kakak boleh dong ngomong sama audiens kita soal konservasi ini. Ada pesan nggak, terutama untuk pemeliharaan satwa liar? Ya, untuk pesan yang suka memelihara, yang suka memelihara alam ini, coba diingat-ingat lagi ke yang dulu, dia itu dari awalnya liar sampai dia itu jangan sampai lah. Gimana kalau misalkan keluarga kita Nah, Nah, coba berempati lah ya, Iya. ganti posisinya. diganti posisi belajar seperti memposisikan, itu. belajar memposisikan. Nah, Itu harus gitu. balik. Gimana kalau kita jadi? Kalau lu Ki, gimana Ki? Ngomong coba, kasih tahu audiens Oke. menurut lo. Kalau dari gue sebagai ex hobis, X. sebenarnya yang kayak dibilang tadi, kalau misalkan bukan hewan yang dilindungi, oke silakan aja, tapi Baik. harus dipelajari dulu. Iya. Yang mau kita pelihara itu hewan apa, sikapnya itu seperti apa. Oke, mungkin kalau misalkan yang lagi rame itu monyet, oke lucu untuk babynya. Nah, untuk gedenya itu pasti bakalan terlantar, yakin dijamin 100%, karena dari segi perilaku, dari segi pemandangan itu udah berubah, udah nggak lucu lagi. Karena pernah pengalaman gue pribadi waktu gue kecil, itu ada tetangga yang melihara dari kecil banget, dari baby. Nah, pada saat udah besar itu udah ditaruh kandang aja, nggak di kandang yang nggak ditutup, nggak di apa, pokoknya dilepas bebas aja. Nah, waktu gue lewatin itu tiba-tiba dia nerekam, lompat kepala. Iyalah. Itu gue langsung shock banget sih waktu gue kecil itu. Semakin Makanya waktu dia pakai kayak gitu. jadi bisa merugikan orang lain dan bisa merugikan diri kita sendiri sih. Itu sejinak-jinaknya satwa dipelihara, sewaktu-waktu dia akan berkelakuan liar. Apakah itu pesan dari Anda? Bukan, Coba saya. dong, pesan Anda apa? Iya. Simpel saja kalau dari saya itu ya, konservasi itu jadikan pedoman hidup. Ah, Ya, dalam, simpel tapi dalam banget ya, saudara-saudara. apa yang menjadi pedoman hidupnya kita pelajari bersama. Oke. Yang menjadi keseimbangan ekosistem hidup konservasi. Nah, itu dia. Jadi itu ya konservasi itu mungkin kedengarannya kayak ngawang-ngawang ya.
hidup kita di dunia modern tuh apa sih koneksinya sama wildlife ini? Ternyata ada, bukan ada, banyak. Malah sebenarnya hidup modern kita itu bergantung erat pada dunia wildlife ini. Satu aja deh, kesenangan, kenyamanan di dunia modern apa? Air bersih. Kalau konservasi hancur, wildlife tidak terjaga, hilang tuh. Hilang kebutuhan satu, pokoknya nggak bakalan terpenuhi. hilang satu itu aja udah selesai hidup lo. Jadi, Ada yang kurang. apa tuh? Ada yang kurs ya, kalau tidak dipenuhi ada yang kurs gitu. Nggak sampai Ya, bos. betul. Ya itu aja untuk kali ini. Nanti kita bahas lagi yang topik-topik yang lebih seru seputar konservasi di beraksi ini. Gue harap ada efeknya, seenggak-enggaknya kalau memang memicu keingintahuan kalian, bener nggak konservasi? Nggak usah juga terlalu percaya sama Farhan gitu Jangan. ya, sama Bukan Tuhan. nggak Bukan apa-apa, Tuhan. boleh dicari Manusia di biasa. Google, carilah informasi-informasi Ya, yang lengkap sudah banyak. tentang konservasi supaya siapa tahu bisa jadi pedoman hidup seperti kata Mas Farhan ini. Oke. Jangan menunggu di sosialisasi. Ya. Mengedukasilah diri sendiri. Cia. Iya. Oke, segitu aja dari kami. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. Bye.